serta salawat dan salam senantiasa sunnah kita lantunkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga salawat itu menjadikan pedoman, menjadi penerang hati kita agar kita selalu beriman kepada Allah dan mengimani kepada Rasulullah dan mengimani kepada alim ulama yang membawa tentang ilmu-ilmunya Rasulullah. Dan diampuni segala dosa-dosa kedua ibu bapa kita zahir dan batin, dan dikumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa pikir hisab bersama orang-orang yang saleh. Kembali kita menyambung daripada pembicaraan kita, di mana pembicaraan kita yaitu tentang hakikat mengenal kepada diri kita, supaya kita dapat mengenal kepada Tuhan kita, yakni Tuhan yang menciptakan kita melalui nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana minggu tadi yang disebutkan daripada kita sabarataan, kita mengetahui tentang martabat, sambungan daripada pembicaraan kita 6 minggu tadi, menyatakan sesuatu faidah perhimpunan martabat ahdiyah, wahdah wahdiyah. Kesemua martabat ketiganya itu adalah martabat hakikat Allah yang kadim ketiganya. Itu ketiganya kadim, martabat Tuhan namanya. Adapun martabat daripada kehambaan atau kita datang daripada martabat Tuhan juga. Artinya kita datang daripada diri Tuhan yang Maha melalui Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita bicarakan malam ini adalah tentang martabat ahdiyah jalal, ahdiyah qahar, ahdiyah kamal. Ahdiyah itu kita bahasa kita tuh keadaan zat Allah yang maha besar, lagi maha mulia, lagi maha suci. Itu ahdiyah sebenarnya, ahdiyah jalal. Jadi zat Allah itu maha suci, lagi sendirinya, tidak ada yang mengenalnya, hidup dengan sendirinya. Dia bersifat kidam, tidak ada yang mengawalkan dan tidak ada yang mengakhirkan. Pujian Tuhan semata-mata kita masih belum ada. Ini kalau bicara martabat ketuhanan, kita belum ada. Disebut tadi martabat ahdiyah jalal, artinya zat Allah semata-mata. Belum ada sifatnya, belum ada asmanya, belum ada afalnya yang kita kenal, masih belum ada. Yang ada hanya diri zat Allah semata-mata. Oleh karena itulah dikatakan di dalam Al-Quran, La ilaha illa huwal hayyu ya qayyum. Tidak ada Tuhan melainkan dialah yang maha hidup sendirinya. Nah, masih sendiri Tuhan. Belum ada lagi yang mengenalnya, belum ada lagi yang tahu membicarakan kisah Tuhan ada. Kita hanya ada. Ini kalau kita berbicara tentang martabat ketuhanan atau martabat 7. Orang yang mengenal ilmu hakikat ma'rifat di dalam kitab Durrun Nafis pasti menemui tentang kisah martabat 7 ini. Bila ada melalui martabat 7 itu berarti itu sampai ya. Nah, tinggal bagi bawah aja lah. Nah, yang bahasa tinggal kita lihat kita ada misalnya nak mana berjalan tinggal sanggup nak ada nyaman lah. Nah, ruku kah ditatung tinggal mahi ruku. Yalah, wanita kamu biji, kamu bini tinggal kain aja kamu ya. Yang mana dia orang lain. Nah, kamu bini. Jadi ahdiyah zalal, ahdiyah qahar. Ahdiyah qahar itu artinya tidak ada lagi yang bersifat waktu itu, hanya diri Tuhan sendirinya juga. Jadi dan sifatnya itu sendirinya, tidak ada yang mengenal sifatnya kecuali diri Tuhan itu sendiri juga.
Waktu Tuhan sendiri kita ada-adaan lagi, ini ada kisah kita nih, kisah Tuhan. Nah, kisah Tuhan kita belum ada. Kemudian akhir kamal itu sudah kesempurnaan Tuhan. Kesempurnaan Tuhan itu daripada apalnya dan sudah bernama. Di dalam sebuah kitab disebutkan yang terdapat di dalam kitab Suratul Kahfi. Nah, itu tentang martabat tadi itulah. Martabat ini disebut martabat la ta'ain dalamnya. La ta'ain itu ada tapi kada nyata. Tapi ada. Nah, ada tapi kada nyata. Tapi wajib kita percaya gitu lah. Nah, adapun kenyataan daripada diri Tuhan itu sangat nyata inya kepada diri insan atau diri orang yang mengenal hakikat Muhammad. Nah, disitunya kenyataannya, yaitu melalui martabat alam arwah, alam arwah, alam apa, alam misal, alam isim. Hanya kepada alam insan, naik alam insan mukamil. Ternyata Tuhan. Jadi belum nyata lagi. Munnya belum nyata berarti kadang-kadang malah dirinya ada lagi. Makanya kenyataan Tuhan itu terhinding daripada rahasia kejahilannya. Rahasia kejahilannya siapa? Yaitu Nur Muhammad, mewujud alam semesta, mewujudnya tubuh kita, mewujudnya roh kita, nah terdindingnya. Cuma terdindingnya diri Tuhan nih. Ya bahasanya bagi orang yang tidak mengenalnya. Tetapi kalau orang yang mengenalnya tidak ada dinding bagi Tuhan. Inya maha zahir, maha nyata. Maha nyata pada tiap-tiap sesuatu yang diulahnya. Nyata ini kepada yang diulahnya. Bila ada yang diulahnya berarti ada Tuhannya. Ya Allah, karena mau ada. Nah, kayak kita juga toh. Bila ada orang berulah apa aja, misalnya berulah tanggung, mustahil tanggung pada sulangan, mesti ada orang yang mengulah. Cuma nama ulah itu bisa juga waktu kita mencari jadi tokannya kita. Inilah kebalangan rumah kita. Nah, misal umpama aja. Tetapi kalau Allah Ta'ala adanya itu sangat nyata kepada yang diulahnya. Sudah di situnya banyak tak? Tuhannya karena kalau dicari, karena kalau diumpamakan, kalau Tuhan diumpamakan lawan si anu pada awal, ini laisa. Nanti laisa kita. Makanya Tuhan tadi sangat nyata jelasnya hanya kepada rahasia wujud insan di situ. Nyatanya mohon kada banyak tadi rahasia wujud insan kita bertahan ya. Nah, disitulah kenyataan Tuhan tadi kan. Cuma insan tadi kenyataan daripada martabat Tuhan juga dulu artinya adanya kita itu diulah Tuhan melalui martabat susunan martabat 7 artinya. Jadi kalau dalam paman adalah ada martabatnya. Jadi kita berbicara martabat 7. Jadi martabat 7 itu manakala tadi Allah bersifat la ta'ain. Artinya la ta'ain itu ada tapi kada nyata. Itu disebut kosong namanya. Kosong tapi nyata. Tapi ada itu lah. Kosong tapi ada. Nah, kayak kita nih mencari Tuhan mana bingung malah. Padahal manusia baik Tuhan bakal bilang ini Tuhan. Nah, bakal bilang enggak enak. Siapa lagi apa Tuhan makinnya Jadi kita perlu mengetahui martabat. Ini namanya pemanggilan martabat. Ketika Allah itu hidup sendirinya Tuhan tadi yaitu Qiyamu ta'ala binafsi berdiri sendirinya pula. Maka Allah tadi hendak minta kenali Tuhannya, hendak minta kenali. Cuma tidak ada yang mengenalnya. Yang namanya dia masih dalam sendirinya.
Tidak ada yang mengenalnya. Maka Allah mengatakan, kuntu kanjan mahfiyatan fa'ambatu al-ukrafa fa'kalaktu kalqah. Jadi ya Allah, aku ini adalah diri yang tersembunyi ya Tuhan. Tidak ada yang mengenal diriku. Lalu Tuhan mengenalkan dirinya bahwa ini itu bersifat kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, dan alam. Tuhan anak menampakkan sifat dirinya bahwa kita ini bahwa Tuhan itu benar ada, bersifat hidup, bersifat kuasa, bersifat kehendak, bersifat maha tahu. Tuhan melihat, maha mendengar lagi, maha melihat. Cuma ini masih ada sendirinya. Lalu berkatalah tadi dia, ujarnya, aku ini pembenaran tersembunyi. Oleh karena itu aku ini hendak dikenal bahwa aku ini adalah Tuhan. Maka aku jadikanlah akan segala makhluk untuk mengenalku. Aku jadikan segala makhluk. Makanya dalam Quran itu dua huruf nyata, wa khalaqtu wal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali mereka tadi untuk mengenal kepada diriku sambil beribadah. Kita diulah Tuhan untuk beribadah, berarti mengenal bahasanya. Mustahil orang beribadah kadang-kadang nyalah siapa yang menyuruh. Kalau kalian menyuruh kalau lapahi benar menggawi. Misal contoh, yang di rumah-rumah ibu-ibu yang menyamin apa segalanya, maafuk segalanya uang ke rumah, kalian menyuruh si upah. Ayo, aku gak perlu makan kamu karena kalau nikah. Bisa aja supaya sesuai dengan pengenalan kita. Jadi sifat ahdiyah Tuhan tadi itu yang dimaksud martabnya kosong malamnya. Ada Tuhan tapi belum nyata. Kita hanya kadang-kadang alias kadang nyata lagi dua. Kalau kita ada siapa? Padahal Tuhan ada, menggunakan enggak? Pun kita ada siapa menggunakan Tuhan itu ada? Kadang-kadang menggunakan Tuhan ada kayaknya, kadang-kadang mengambil ulahnya jelas. Contoh aja dulu. Makanya kita nih si anak-anak menggunakan itu kuitan pujar kita. Jangan di anak kita lah. Kapan aku enggak? Tabah pujinya. Ya nanti kisah cerita. Kisah itu boleh. Abah kepada bujang mau pulang kisahnya. Jadi anak apa yang sini kan? Jadi orang mau nih. Maka kepada bujang. Dan seperti nangko ini abah pujinya. Kali kalah lah kita. Nah jadi tidak ada yang mengenal Allah kalau Allah tidak menjahilkan ulahannya. Nah ulah Tuhan ini banyak, bukan hanya manusia, bukan hanya jin, bukan hanya malaikat, nabi-nabi, para rasul, dan sekalian yang ada mewujud di dunia itu karena ampun ulah ada. Nah jadi itu dulu asal-asal dasarnya yang melalui martabat tujuh tadi. Jadi ahdiyah tadi benaran kosong. Itu yang disebut dengan artinya la ta'ayin. Ada Tuhan tapi belum nyata lagi. Kita aja ada. Maka Tuhan tadi hendak nyata. Setelah Tuhan hendak nyata, maka Tuhan nyata ini ia menyatakan dirinya melalui rahasianya, yaitu ulahannya sendiri, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Tuhan anak menyatakan dirinya. Ketika Allah menyatakan dirinya, maka Allah menjadikan Nur Muhammad yang terbit daripada diri Tuhan itu sendirinya. Tuhan menjadikan dengan sifat kudrat dan iradatnya. Tuhan menjadikan dengan sifat ilmunya. Maka Nur tadi menjahir pada waktu di alam rahasia Tuhan dengan Nur Muhammad atau disebut alam zatul muhtik atau di alam hijab. Ataupun hijab itu. Jadi di situ ada dua aja yang ada di alam itu. Kita masih belum cungol lagi, bulu hanya ada di lagi. Belum cungol tadi kan? Artinya yang ada hanya zat Allah dengan
rahasia sifatnya yang bernama Nur Muhammad tadi. Setelah Allah menjadikan Nur Muhammad, ada sifat sudah di situ. Maka bernamalah Ta'ain, awal namanya. Nah, tadi jadinya belum nyata sifat Tuhan tadi. Nah, setelah Tuhan menjadikan Nur Muhammad yang terbit pada dirinya, maka nurnya inilah yang mengenal zat Tuhan tadi. Nah, adalah kita pada dakwah. Nah, ada itu bukan kita. Dulu kan kita kalau ada, bukan ada kita siapa Tuhan kisah, siapa Tuhan ada kan? Kalau udah paham gitu lah. Nah, jadi ada dari Nur Muhammad yang terbit daripada zat Tuhan itu sendiri. Artinya Allah Ta'ala itu menjadikan Nur Muhammad ialah yang terbit daripada nur yang diri Tuhan itu sendiri. Nah, dalam kenyataan dalil Allahumma khalaqallahu abdal asya nurun nabiyya min nuri. Bahwasanya Allah menjadikan jelas Nur Muhammad itu jadi daripada zat Tuhan itu sendirinya. Nah, dari zat diri Tuhan itu sendiri. Nur Muhammad jadi daripada rahasia diri Tuhan, jadi daripada sifat Tuhan itu sendiri. Nah, jadi yang ada Nur Muhammad dalam Tuhan Ta'ala itu. Cuma dinamai Nur tadi disebut dengan alam wahdah, artinya kumpulan Nur Muhammad dengan Tuhan berduaan aja. Kita ada lagi, ada kisah kita lagi. Nah, kisah kita akan ada lagi. Ini kisah Nur dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan kita. Maka pada ketika itu pada ketika Allah meletakkan Nur Muhammad di hadapan dirinya, di hadapan Allah tadi, maka Nur tadi menyaksikanlah keberadaan Allah yang Maha Suci melalui rahasia Nurnya itu sendiri. Imbah maulah Nur Muhammad Allah boleh, maka Nur Muhammad menjadi daripada sifat kudrat tidak ada Tuhan, menjadi daripada rahasia diri Tuhan itu sendiri. Hiduplah Nur Muhammad, berkuasalah Nur Muhammad, artinya bergerak, berkehendaklah Nur Muhammad kawan. Kemudian Nur Muhammad tadi dapat pengetahuan itu, aku ini siapa? Oh, alam dunia ini ada, aku ini ada bentuk kemana? Ya Nur Muhammad nih, aku ini ada nah ya aku sekalinya ada. Kemudian Nur tadi nah kemudian Nur tadi melihat pandangan lainnya, karena jadi daripada sifat Tuhan yang tujuh Nur tadi. Jadi dia Muhammad ada dengan lainnya, aku aja deh. Tinggal ke sana, tinggal ke sini, berarti kada dengan lain aku aja. Namun pada ketika itu, saat Nur Muhammad mengakui bahwa dirinya menjadi Tuhan, maka disitulah Allah mengatakan, dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya Muhammad, engkau itu jadi daripada diriku. Wah, ya Muhammad, ada sekalinya. Aku apa ditakakui juga, seakan-akan aku ini sudah tanpa ianya. Sekalinya ada nama Allah aku, ada nama adakan diriku. Terdengar suara itu dari suara itu terdengar melalui rahasia Nur Muhammad gua. Ya Muhammad, khalaqtuka lil azli ya Muhammad, engkau itu jadi daripada rahasia diriku Muhammad. Ya Muhammad, dia sangat tahu pada aku sekalian deh. Siapa orangnya? Nah, siapa engkau dia Muhammad? Siapa engkau? Aku kan Tuhan. Engkau bukan Tuhan. Nah, kita konek dengan Nur Muhammad. Hai Nur Muhammad, kata Allah, kata Tuhan, engkau itu jadi daripada rahasia sifatku.
Engkau kuberi nama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau jadi daripada sifatku, engkau daripada tiapku. Maka sungguhnya lah engkau mengenal diriku yang menjadikan dirimu wahai Nur Muhammad. Kau kenali diriku, kata Tuhan. Bagaimana